Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Gatholoco mengebor sukma kesejatian. Gatholoco dan Kyai Guru Rejasari. Karena pusing yang teramat sangat, maka dalam batin terasa letih, seperti perasaan prihatin yang berlebihan. Dalam kesedihan itu ditulislah serat ini, serat Gatholoco. Tujuannya untuk mencari solusi sebagai pelipur lara dan menenteramkan jiwa yang sudah terlanjur sedih itu. Sebagai pembuka kisah diceritakan ada 3 orang kiai di Pondok Rejasari. Ketiganya pandai mengajarkan ilmu. Banyak santri yang tertarik belajar kepada mereka. Usai subuh, setelah melakukan sembahyang, ketiganya berganti pakaian karena akan melakukan perjalanan panjang. Memasuki fajar, mereka berkemas, berangkat bersama-sama. Ada 6 siswa yang mengikuti di belakangnya, dan mereka membawa berbagai bekal dan perlengkapan, di antaranya sajadah dan kitab yang jumlahnya 24 buah. Mereka bermaksud mengunjungi sebuah pondok di Cepekan, di mana tinggal seorang guru santri tersohor. Namanya adalah Kiai Hasan Besari. Kiai ini terkenal paling pintar di antara yang lain. Berbagai ilmu telah dikuasai. Semua guru berguru kepadanya. Tidak ada yang mampu mengimbangi ilmunya. Dan tak mengherankan bila pondoknya besar karena banyaknya murid. Menurut kabar, jumlah santrinya mencapai ratusan. Kembali ke yang sedang melakukan perjalanan. Tujuannya semua ke arah barat. Cuaca saat itu sedang cerah. Makin siang, semakin jauh jarak yang mereka tempuh. Sementara sinar matahari begitu panasnya, sesaat kemudian mereka pun beristirahat di pinggir jalan. Di bawah pohon beringin yang rimbun, tenang, kain bawaannya dikelar, ditempatkan pada bagian yang diteduhi pohon beringin, dan semua duduk bersimpuh. Tongkat yang dibawa sang kiai ditancapkan di tanah. Semua murid duduk membentuk jajaran. Dari bibir ketiga guru, terdengar suara perlahan memuji, menghitung tasbih. 6 muridnya mengikuti kemudian, melakukan zikir, berlenggak-lenggok, manggut-manggut, menggeleng-geleng kepala. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat sesosok manusia berjalan mendekat. Tubuhnya pendek, kecil, dan berambut keriting. Wajahnya kusam, mata juling dan kedua alisnya bertemu. Hidung pesek, mulut kecil, gigi menonjol keluar dan putih. Bibirnya tebal berwarna biru, dagu besar menonjol. Telinga mengkerut dan lehernya pendek dan besar, serta bahunya ramping tipis. Tangannya pendek dan kuat. Jari-jari tangannya tak beraturan. Dadanya berlekuk-lekuk, perutnya melembung dan pantatnya menggantung. Dengkulnya membentuk huruf X dan jalannya tertatih-tatih. Kulitnya bersisik gelap. Nafasnya kembang kempis, seperti selalu kecapean. Ia membawa tongkat bambu tutul yang telah digosok. Warnanya belang kemerah-merahan, bertingkat 3 hiasannya. Ujung bawah, tengah, dan ujung atas. Timah yang dipasang sebagai konde berwarna hitam tua. Keropos karena sering terkena asap. Karena tiap hari bawaannya tembakau 5 gulung. Perlahan ia duduk mendekati ketiga guru. Nafasnya mendengus, tersendat-sendat.
Baunya yang apek dan sengit menerpa santri yang sedang beristirahat. Tanpa permisi, Gatholoco segera mengambil bawaan berupa puntung rokok yang disimpan. Setelah itu, segeralah ia menyalakan api. Dengan tenang disulutnya puntung rokok itu. Ia hisap dalam-dalam, membiarkan asapnya bebas merdeka bergulung-gulung mengisi angkasa, menyebar kemana-mana, mengena siapa saja. Semua santri keblebekan oleh bau rokok yang sangat sengit itu. Mereka menunduk dan memalingkan muka, sebagian menutup hidung, yang lain terbatuk-batuk dan pindah tempat duduk. Semua santri beralih di belakang gurunya, berusaha untuk menghindari bau. 3 guru melihat sosok lelaki dekil itu bersikap waspada. Dari sorot matanya mencerminkan ketidaksukaan, dan dari raut mukanya menunjukkan ketidaksenangan. Tidak sadar, ketiga guru itu menyebut asma Allah. Astagfirullah. Itu manusia atau bukan? Selama hidup di dunia, belum pernah aku melihatnya. Begitu gumam mereka. Mendengar gumam lirih itu, di antara sesama yang ada di tempat itu saling menoleh. Kemudian saling ngerasani. Membeber kejelekan orang yang ada di dekatnya dilontarkan pada sesama sahabatnya. Lihatlah manusia yang kurang pengetahuan itu. Tidak mengerti semua nabi. Di dunia sudah celaka, belum di kemudian hari. Disiksa di akhirat. Lipat 1000 kali dari yang dialami di dunia. Karena itu inilah saranku. Yang rajin mengaji, biar tahu ajaran Rasulullah. Siapa saja yang ikut ajaran Nabi, pasti selamat di dunia akhirat, juga mendapatkan kemuliaan. Sebaliknya, siapa yang tidak mau ikut ajaran Nabi, akan mendapatkan celaka. Tapi saya kira itu manusia, kata Ahmad Arif menyela. Jelas dia bukan anak manusia, anak setan berkasaan. Mungkin keturunan hantu Wewe, sahut Abdul Jabbar.